Menurut aku tuh berbeda ya dari konten-konten kayak di YouTube, kayak di TikTok, dan platform lain itu memang beda gitu loh Facebook ini. Assalamualaikum, hai, jumpa lagi di channelnya Cila Anggara, yeay! Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Buat teman-teman yang baru gabung di channelnya aku, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa komen ya teman-teman semua. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini aku mau sharing lagi nih seputar Facebook ya. Apalagi kalau bukan monetisasi Facebook. Nah, kemarin aku udah bikin tutorialnya, gimana caranya daftar monetisasi Facebook. Apa aja tuh fitur-fitur yang ada di dalam Facebook profesional itu. Oke, kali ini aku mau ngebahas tentang apa aja sih syarat kebijakan dari monetisasi Facebook itu sendiri. Oke, teman-teman semua pasti ini ya, juga mungkin udah ada yang paham tentang Facebook profesional ini, tapi mungkin beberapa orang juga ada yang mungkin belum tahu apa sih isi konten dari Facebook profesional ini atau monetisasi Facebook ini. Karena memang menurut aku tuh berbeda ya dari konten-konten kayak di YouTube, kayak di TikTok, dan platform lain itu memang beda gitu loh Facebook ini. Bener-bener dia yang harus original banget ya gitu kan. Jadi memang syarat-syaratnya juga cukup banyak gitu ya kalau menurut aku gitu kan. Tapi semoga aja semuanya kita dilancarkan ya teman-teman ya. Oke, langsung aja, apa aja sih syarat yang untuk biar monetisasi Facebook kita lancar, berjalan lancar jaya ya. Oke, aku kasih bocorannya. Yang pertama, ini ada 3 ya teman-teman ya. Ada 3 syarat agar monetisasi kita lancar. Yang pertama adalah kita itu harus memenuhi standar komunitas dari Facebook itu sendiri. Apa aja tuh? Dilarang banget untuk membuat konten yang ada hal-hal kekerasan gitu ya, atau kriminal gitu teman-teman. Itu memang nggak boleh di Facebook. Jadi kalau ada yang kita membuat konten nih, membuat konten yang misalkan kayak ada yang menyakiti hewan atau menyakiti apa, dan atau misalkan pokoknya intinya kayak semacam kriminal gitu ya, atau kekerasan gitu, itu bakal terjadi pelanggaran teman-teman. Makanya ini harus dihindarin banget buat yang baru yang jadi kreator-kreator pemula ya. Jadi memang harus dihindari hal-hal yang berbau kekerasan. Oke, yang kedua yaitu kalau membuat konten itu sebisa mungkin kita harus terhindar dari yang namanya kayak konten-konten yang menyakiti diri gitu loh teman-teman. Kayak misalkan bunuh diri, atau misalkan pelanggaran privasi, atau misalkan pelecehan seksual. Nah, itu juga nggak boleh ya teman-teman ya. Itu bisa terjadi pelanggaran. Kalau teman-teman ini udah kena pelanggaran nih sekali, itu susah banget sembuhnya teman-teman. Jadi kalau bisa ya, sebisa mungkin diusahakan itu jangan sampai terjadi pelanggaran di kontennya teman-teman ya. Yang ketiga itu adalah tidak menyinggung komunitas tertentu ya teman-teman ya. Mungkin kayak semacam ras apa gitu, kita tidak boleh menyinggung seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah konten kita itu harus original. Original tuh gimana sih? Original tuh bener-bener yang pembuatan kita sendiri. Sebisa mungkin juga kita harus yang nampilin muka kita, atau mungkin dengan suara kita. Misalkan kita itu lebih baik gini teman-teman, lebih baik itu misalkan teman-teman ada video itu video biasa ya. Teman-teman misalkan merekam apa gitu. Nah, itu kalau bisa itu jangan pakai suara orang, pakai aja suara kita. Atau bahkan jangan sekali-kali teman-teman pakai musik. Karena pakai musik ini tuh rentan sekali dengan pelanggaran. Karena banyak kreator-kreator pemula yang mungkin mereka menilainya dengan adanya musik itu konten mereka kan jadi kayak mungkin lebih bagus ya, lebih menarik gitu.
Tapi ternyata kalau di Facebook itu rentan banget sama yang namanya pelanggaran. Itu namanya pelanggaran hak cipta juga, teman-teman. Jadi sebisa mungkin konten yang kita buat tuh yang bener-bener original entah dari kita tampilan muka kita, dari suara kita, pokoknya bener-bener pure itu pembuatan kita ya. Terus selanjutnya teman-teman adalah hindari penyebaran untuk berita-berita palsu atau juga spam ya teman-teman. Terus kita juga harus menghormati karya cipta atau kekayaan intelektual. Jadi yang tadi kata aku tadi, sebisa mungkin kita jangan pakai musik ya teman-teman ya. Kita nyari aman aja deh, kita nyari aman konten-konten yang kita buat agar tidak terjadi pelanggaran, karena kalau sudah terjadi pelanggaran susah banget sembuhnya teman-teman, karena aku juga pernah pengalaman seperti itu ya, jadi lama banget sembuhnya. Makanya sebisa mungkin teman-teman yang baru gabung sama monetisasi Facebook, sebisa mungkin jangan lakukan kesalahan-kesalahan itu ya teman-teman ya. Oke, yang kedua yaitu adalah kebijakan monetisasi partner. Apa aja sih ini? Salah satunya adalah kebijakan ini menyebutkan bahwa kita yang sebagai kreatornya itu harus tinggal di di negara yang termasuk bisa dimonetisasi ya. Indonesia tuh sudah dimonetisasi juga. Kita mematuhi yang tadi ya teman-teman ya, yang standar komunitas Facebook itu sendiri. Nah, terus selanjutnya adalah membagikan konten yang autentik. Nah, konten yang autentik ini gimana sih teman-teman? Konten yang autentik ini adalah konten yang sebisa mungkin menarik penonton ya, menarik follower-follower kita untuk mau menonton konten kita gitu kan ya. Jadi sebisa mungkin kita ciptakan tema atau ciptakan sesuatu konten itu yang benar-benar menarik, yang bisa menjangkau banyak orang ya teman-teman ya. Itu namanya konten yang otentik. Jadi kita harus bisa bikin juga personal branding buat kita juga. Jadi jangan sampai nih pesan aku ya, jangan sampai kita itu membuat konten juga asal-asalan ya teman-teman ya, karena mungkin konten yang asal-asalan mungkin akan cepat naiknya, tapi itu biasanya tidak akan bertahan lama loh teman-teman. Menurut pengalaman itu ya, pengalaman ada beberapa teman-temanku gitu. Jadi lebih baik kita menanjak itu pelan-pelan, tapi kita konsisten dan juga insya Allah bertahan lama gitu loh teman-teman. Jadi makanya kita harus benar-benar bikin personal branding dulu. Konten apa sih yang mau kita buat? Misal nih teman-teman pengen bikin konten masak ya teman-teman ya. Diusahakan juga konten-konten kita itu konten yang memang pertama kita punya passion di situ, dan itu mungkin juga yang kita bisa. Pokoknya sebisa mungkin itu konten yang masih bisa kita jangkau gitu loh teman-teman. Misalkan teman-teman suka masak di rumah, nah itu bisa dijadikan konten teman-teman di Facebook. Jadi misalkan konten masak gitu kan, dengan semenarik mungkin, misalkan cara membuat fried chicken, misalkan cara membuat fried chicken seperti ini, kalian ituin deh step-stepnya, step by step kalian videokan, begini cara memarinasi ayam, begini cara ininya, begini. Wah, itu pasti seru banget deh kalau misalkan konten memasak ya. Itu bagi yang mungkin, bagi yang sempet, bagi yang memang hobi memasak, bisa lo dijadikan konten teman-teman. Oke, selanjutnya itu tadi konten yang otentik ya teman-teman ya. Jadi memang konten kita itu sebisa mungkin memiliki ciri khas ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai konten kita bikin konten asal-asalan, kayak banyak yang nonton nih di pertama-tama gitu kan. Nah, tapi biasanya konten yang asal-asalan itu nanti tidak akan bertahan lama teman-teman di dalam dunia konten kreator gitu kan. Nanti bakal tiba-tiba selang berapa bulan hilang gitu. Nah, itu jangan sampai ya teman-teman ya. Makanya sebagai konten kreator kita harus punya personal branding terlebih dahulu, baru kita bisa insya Allah bertahan di dunia konten kreator gitu teman-teman ya. Cuman nggak ada masalah misalkan teman-teman mau bikin konten untuk namanya konten kreator pertama ya, mungkin masih bingung, aduh aku pengen konten apa ya, pengen posting apa ya gitu. Sama aku juga dulu gitu, pertama-tama aduh pengen posting apa ya, tapi seiring berjalannya waktu, oh aku bisa nih di bidang ini gitu misalkan.
Oke, aku jalanin tuh. Aku konsisten dengan tema itu. Jadi, ya alhamdulillah akun aku berkembang gitu. Nah, kalau untuk teman-teman, oke bolehlah mungkin awal-awal campur-campur nggak masalah. Sambil dilihat tuh teman-teman, sambil dilihat nanti itu kayak jangkauannya itu kira-kira yang paling banyak yang mana sih? Misalkan kayak ada tutorial make up, tutorial memasak, atau misalkan berkebun dan segala macam, itu banyak banget. Teman-teman bisa coba semua itu. Misalkan di jangkauan, nanti kan ada jangkauannya ya teman-teman. Kalau di monetisasi Facebook itu bakal ketahuan. Misalkan oh penontonnya yang banyak yang ini nih gitu tuh, penonton yang banyak yang ini. Teman-teman bisa loh meneruskan dengan konten yang sama gitu ya. Itu namanya konten yang otentik teman-teman, jadi konten yang memiliki ciri khas. Oke. Selanjutnya, aturan yang ketiga yaitu kita itu harus mematuhi kebijakan monetisasi konten. Nah, ini nih yang banyak teman-teman juga harus perlu tahu ya. Di monetisasi Facebook itu dilarang banget membuat konten yang pertama itu adalah video diam. Jadi kita kan suka kadang-kadang video tapi diam gitu ya, kita merekam tapi diam gitu kan teman-teman. Nah itu nggak bakal bisa dimonetisasi sama Facebook gitu ya. Itu adalah polling gambar diam. Nah polling gambar diam ini contohnya seperti ini teman-teman. Kita ada beberapa gambar kita satukan nih. Nah itu kita kayak semacam dibikin video gitu ya, semacam dibikin video, cuman itu isinya gambar gitu. Nah itu juga tidak bisa dimonetisasi Facebook ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah tayangan slide gambar, sama kayak tadi. Jadi kita bikin tayangan slide tapi isinya gambar-gambar doang atau foto-foto doang, itu tidak bisa teman-teman dimonetisasi Facebook ya. Terus ada montage text, itu sama kayak cuma sekedar tulisan ya teman-teman. Cuma kita posting tulisan doang gitu, itu tidak akan bisa dimonetisasi sama Facebook. Itu lagi ya. Jadi intinya kita itu kalau mau posting di Facebook, isi konten-konten kita itu yang pertama harus original ya teman-teman. Yang tadi aku bilang sebisa mungkin tanpa musik. Jangan re-upload dari manapun itu, walaupun di sana ada beberapa orang yang mungkin memang berhasil untuk re-upload video orang dengan mungkin perubahan yang sangat banyak gitu. Mungkin kalau untuk kreator pemula, saran aku sih lebih baik jangan ya teman-teman ya. Jadi nanti daripada teman-temannya kena konten tidak asli. Karena kalau udah kena konten tidak asli, itu sembuhnya lama banget. Bisa lebih dari 2 bulan, bahkan 3 bulan pun belum tentu sembuh. Jadi, sebisa mungkin nih yang baru gabung di monetisasi Facebook itu diusahakan benar-benar original. Sebisa mungkin benar-benar kita yang buat itu video dengan suara kita, dengan tampilan kita. Itu sebisa mungkin ya teman-teman ya. Selanjutnya, pokoknya intinya video-video itu tuh memang harus yang benar-benar bergerak ya. Bukan yang tadi foto dijadiin slide, atau pokoknya kita ada teks, foto ada teks, pokoknya benar-benar video yang bergerak ya teman-teman ya. Benar-benar kita harus memperhatikan konten-konten kita. Oke, segitu aja teman-teman ya penjelasan dari aku. Semoga teman-teman mengerti semuanya. Apa sih konten yang harus dibagikan atau diposting di Facebook monetisasi supaya cepet nih dimonetisasi. Jangan sampai teman-teman terkena pelanggaran. Tadi udah aku jelaskan ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya tetap semangat deh buat kita sebagai pejuang sebagai konten kreator gitu ya teman-teman ya. Intinya ada kalimat satu dari aku, kalau ngonten jangan malu, kalau malu nggak usah ngonten. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.